Jadi teman-teman perhatikan, ini buahnya teman-teman ya, ini buahnya Jupiter. Jupiter buahnya memang seperti ini teman-teman ya. Ini buahnya Jupiter, dan ini berbuah lagi teman-teman. Nah, ini berbuah lagi. Ini juga. Nah, ini dari yang kami praktekkan, ini sekitar 95% teman-teman ya. Ini keluar bunga. Nah, ini dapat teman perhatikan. Ini juga ada bunga juga. Nah, ini juga berbunga. Nah, ini berbunga. Ini juga berbunga. Nah, itu berbunga. Dan ini yang di atas ini teman-teman, di atas ini berbunga semua yang di atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk sharing, belajar bareng tentang pembuahan bertingkat pada pohon anggur. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman, kami informasikan bahwa di kebun kami ini menyediakan bibit anggur impor yang berkualitas dan bergaransi validitasnya teman-teman ya. Serta kami juga menjual pupuk dan juga kami menyediakan jasa konsultasi apabila teman-teman ingin berkonsultasi mengenai anggur dari mulai tanam hingga mulai berbuah hingga pasca panen. Kami menyediakan konsultasi baik teman-teman yang masih skala hobi ataupun skala kebun ya. Jadi seperti ini bibit kami teman-teman ya, ada ribuan bibit di sini, kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan bibit yang berkualitas dan memiliki garansi dari penjualnya, monggo silahkan pesan di kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Teman-teman pengangguran, pemirsa setia channel Pak Eko Project, pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk sharing dan belajar bareng teman-teman ya, tentang pertanyaan dari teman kita yang menyebutkan, Pak Eko, apakah mungkin pohon anggur itu dibuahkan terus-menerus? Jawabannya mungkin teman-teman ya. Yang mungkin yang teman kita tanyakan itu adalah mengenai pembuahan bertingkat teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini ada bahan ya di pohon kami yang sedang kami lakukan pembuahan bertingkat, yaitu pohon anggur Jupiter ya. Jadi gini teman-teman ya, pohon anggur itu bisa dibuahkan terus-menerus, namun teman-teman harus menjaga tentang nutrisinya dan aspek-aspek lain ya, termasuk jenis atau varian yang teman-teman pilih ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami membahas di Jupiter ya, nanti juga kami sharingkan beberapa varian yang kemungkinan itu berpotensi untuk dibuahkan bertingkat atau dibuahkan terus-menerus teman-teman ya. Yuk sekarang langsung saja kita menuju pohonnya, kita amati bareng, kita belajar bareng teman-teman. Teman-teman pengangguran, ini sekarang kita sudah berada di anggur Jupiter ya. Ini salah satu varian andalan kami teman-teman ya. Dan ini merupakan sudah pembuahan yang kesekian kalinya, kami tidak ngitung teman-teman sudah berapa kali ini berbuah ya. Dan ini kami buahkan lagi bertingkat. Sering seperti ini yang kami lakukan di Jupiter teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan, ini buahnya teman-teman ya, ini buahnya Jupiter. Jupiter buahnya memang seperti ini teman-teman ya. Ini buahnya Jupiter, dan ini berbuah lagi teman-teman. Nah, ini berbuah lagi. Ini juga. Nah, ini dari yang kami praktekkan, ini sekitar 95% teman-teman ya. Ini keluar bunga. Nah, ini dapat teman perhatikan. Ini juga ada bunga juga. Nah, ini juga berbunga. Nah, ini berbunga. Ini juga berbunga. Nah, itu berbunga. Dan ini yang di atas ini teman-teman. Yang di atas ini berbunga semua yang di atas ini. Nah, ini di atas semua. Berbuah semua. Nah, bagaimana triknya Pak Eko supaya berbuah atau berbunga itu terus-menerus ya? Dan kalau teman-teman menanam anggur Jupiter, potensi seperti ini dapat dilakukan teman-teman ya. Karena apa? Karena jenis ini sangat genjah ya. Genjah itu gampang dibuahkan dan gampang dirawat teman-teman ya. Namun berhubung ini pembuahan bertingkat seperti ini, jadi nutrisinya juga double teman-teman ya. Kalau biasanya kalau sudah ferasen itu sudah tidak dipupuk, namun kalau direncanakan untuk dibuahkan bertingkat seperti ini tetap dipupuk teman-teman ya. Tetap dipupuk, namun ini tidak kami semprot ya.
Kenapa? Karena ada buahnya teman-teman ya, buahnya sudah hampir matang, jadi tidak kami lakukan penyemprotan. Nanti kalau buahnya sudah dipanen semua, baru ini kami lakukan penyemprotan lagi. Dan ini mantap sekali teman-teman ya, satu tersier ini buahnya dua-dua ini teman-teman ya. Nah, ini satu tersier ini buahnya dua-dua ini seperti ini. Dan biasanya pembuahan bertingkat seperti ini malainya lebih panjang teman-teman ya. Nah, kenapa kok malainya lebih panjang? Nah, nanti akan kita bahas juga teman-teman ya. Nah, gini. Jupiter itu bisa dibuahkan di mana saja teman-teman ya, di short, medium maupun long. Jupiter itu bisa dibuahkan. Walaupun buahnya itu kecil, namun jenis ini sangat bagus dan memiliki banyak keunggulan. Salah satunya rasa buahnya yang tiada duanya, rasanya manis, harmonis, dan ada aroma wanginya ya, aroma foxinya yang kuat. Itulah jenis Jupiter teman-teman ya. Dan bisa semisal teman-teman mengagendakan untuk jenis Jupiter ini dibuahkan untuk mendapatkan malai yang agak panjang. Itu bisa teman-teman ya, nanti bisa dibantu dengan GA3 juga. Namun begini teman-teman ya, syarat untuk dibuahkan bertingkat itu setelah buah itu teman-teman lakukan asal break ya. Teman-teman lakukan asal break dan nanti dipotong di batang muda. Nah, batang muda itu batang yang seperti apa? Batang hijau yang sudah keras ataupun batang kuning teman-teman ya. Dapat teman-teman perhatikan seperti ini. Ini. Nah, seperti ini. Ini batang ini kan masih muda teman-teman ya. Ini masih kuning kemarin kami potong ya. Ini yang dibuahkan ini masih kuning batangnya. Ini batang kuning di depan dompolan buah. Nah, ini buahnya di depan dompolan dibuahkan lagi. Nah, ini membawa 2 klaster bunga. Ya, seperti ini. Ini batangnya kuning. Dan dilakukan asal break di sini dan kemungkinan apa? Yang dulu di asal break di sini, pas itu dipotong mundur. Nah, ini keluar bunga. Nah, ini yang tidak keluar bunga dibuang. Nah, ini tunas air ini teman-teman di sini. Jadi yang satu yang apa? Yang pecah tunas adalah yang di ujung saja. Nggak apa-apa. Target kita memang satu tersier itu membawa bunga. Jadinya diambil satu mata pekat yang keluar bunga itu tadi yang dipelihara teman-teman ya. Dan ini ada tips dari kami teman-teman ya, untuk membuahkan Jupiter itu supaya malainya itu lebih panjang. Ya, ini menurut pengalaman kami dan menurut pengalaman teman-teman kami yang sama-sama meriset jenis ini teman-teman ya. Jadi kalau membuahkan Jupiter itu di bat 8-12 ya. Itu kalau ingin malainya panjang, di bat 8-12, kondisi batangnya itu masih hijau keras atau kuning ya. Jadi gradasi ya antara dari kuning ke coklat. Nah, disitulah itu biasanya ya menurut pengalaman kami itu malainya lebih panjang teman-teman ya. Jadi itu tips dari kami. Terus untuk varian teman-teman ya, untuk varian apa Pak Iko yang kemungkinan ya berpotensi untuk dibuahkan terus-menerus. Yang pertama tentu saja jenis yang luar biasa ini teman-teman ya, jenis Jupiter. Yang kedua itu prinsipnya teman-teman pilih varian yang bisa dibuahkan di batang hijau atau batang semi coklat atau batang kuning ya. Contohnya kedua, Everest itu bisa teman-teman dibuahkan bertingkat seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman model para-para mau membuahkan jenis itu sepanjang tahun kemungkinan bisa. Asalkan nutrisi, sinar matahari, sirkulasi, dan media tanamnya juga memenuhi syarat untuk dilakukan pembuahan secara terus-menerus teman-teman ya. Yang ketiga transfigurasi. Itu bisa, karena transfigurasi itu bisa dipotong potes pucuk pun berbuah. Jadi teman-teman bisa membuahkan di batang muda. Dia gampang di batang muda ya. Nah, karena beberapa waktu yang lalu banyak teman-teman yang WA, Pak Eko gimana cara membuahkan transfigurasi? Salah satunya yaitu tadi, di batang muda. Terus selanjutnya adalah jenis Donetski ogonyok. Jenis itu juga bisa teman-teman ya, dibuahkan bertingkat seperti ini ya, ada kemungkinan berhasil di Donetski. Terus apalagi ya yang bisa? Di Basanti, Basanti itu harus tahu triknya untuk membuahkan Basanti ya. Nah, salah satunya yaitu di batang gradasi kuning. Nah, itu gampang untuk dilakukan pembuahan bertingkat teman-teman ya. Dan apa keunggulan untuk pembuahan bertingkat seperti ini Pak Eko? Apakah nggak kasihan dengan pohonnya gitu? Ada juga yang bertanya seperti itu. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita membuahkan bertingkat otomatis sepanjang tahun ini si pohon ini
berdaun teman-teman ya, berdaun terus ya, sepanjang tahun berdaun terus. Nah, efeknya apa? Efeknya pohonnya cepat besar teman-teman ya, pohonnya cepat besar. Efeknya itu pohonnya cepat besar. Itu kalau dibuahkan bertingkat ya. Jadi tidak setelah buah tidak di foundation pruning, melainkan dibuahkan lagi kondisi batang kondisi pohon masih berdaun. Itu pengalaman kami, itu pohonnya cepat besar teman-teman ya, cepat besar dan pohonnya apa istilahnya membulat teman-teman ya. Kalau kami ini kan di atas dak lantai 2, ini di bawah ini dapat teman-teman perhatikan, di bawah ini adalah bak beton teman-teman ya. Di bawah ini adalah bak beton. Jadi juga media tanamnya terbatas teman-teman ya. Kemungkinan pohonnya di sini itu sudah melingkar ke sana, kemungkinan apa akarnya teman-teman ya. Jadi kalau di bak beton seperti ini, nyiram ataupun mupuknya tidak harus di dekat pohon karena kemungkinan akarnya sudah jauh ya. Jadi sepanjang bak beton ini pupuknya disebar aja gitu. Jadinya kita gambling aja karena kita tidak tahu ya posisi akar itu di mana. Itu salah satu plus minusnya kalau kita menanam di pot atau di bak beton seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bagi teman-teman yang menginginkan untuk bibitnya ya, untuk bibit jenis-jenis ini di kami juga di banyak ya, ada ribuan bibit di kami, monggo silahkan dipesan ya bibitnya. Untuk pupuknya kami menggunakan pupuk Abemik teman-teman ya, baik itu dalam pas masa pertumbuhan atau vegetatifnya dan juga masa pembuahan atau di masa generatifnya. Semoga menginspirasi. Demikianlah teman-teman sharing dari kami, semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.